Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Track Kreatif yang akan memberikan video-video edukatif yang pastinya akan menambah wawasan para penontonnya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya pada penelitian geografi di indikator penyusunan proposal penelitian geografi dan publikasi ilmiah pada penelitian geografi. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan proposal penelitian geografi. Bagaimana sih cara menyusun atau susunan dari proposal penelitian dalam geografi? Langkah-langkahnya seperti yang pertama, kita harus menentukan masalah. Jadi, di dalam sebuah penelitian, ketika kita membuat proposal, kita harus menemukan dahulu masalah yang akan kita buat. Misalnya, masalah apa sih? Misalnya seperti kita cari masalah dampak banjir. Nah, masalahnya adalah banjir. Nah, itu jadi penelitian kita. Masalah yang akan kita buat nih, masalah yang akan kita pecahkan. Langkah kedua adalah penyusunan landasan teori. Nah, yang kedua ini kita harus menentukan landasan teori bagaimana sih supaya tidak banjir. Nah, di dalam teori-teori berbagai sumber itu ada yang berbicara tentang bagaimana cara mengatasi banjir, bagaimana suatu daerah biar tidak banjir. Nah, maka itu kita memerlukan namanya landasan teori. Setelah kita sudah menentukan landasan teori, kita menentukan fokus masalah, kemudian tujuan penelitian, dan kemudian hipotesis. Nah, penentuan fokus masalah ini maksudnya kan tadi ada masalah kita adalah banjir. Nah, fokus masalahnya apa nih yang mau kita teliti? Misalnya dampaknya kah atau penyebabnya. Nah, kalau di fokus ini kita mengambil salah satu, misalnya kita mengambil penyebab dari banjir tersebut. Nah, fokus masalahnya adalah penyebab, kemudian tujuan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa sih penyebab dari banjir tersebut. Nah, kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan. Hipotesis ini merupakan dugaan sementara. Jadi kita sebelum penelitian, kita sudah menduga-duga nih apa sih? Apakah karena banjir tersebut terjadi karena banyaknya sampah atau kurangnya drainase atau yang lainnya. Nah, untuk mengetahuinya, maka itu kita melakukan namanya penelitian. Nah, yang keempat adalah setelah kita sudah menentukan fokus masalahnya, kemudian tujuannya dan hipotesisnya, kita menentukan desain atau metode. Metode ini misalnya seperti metode deskriptif kah yang dilakukan dengan cara kuantitatif atau kualitatif, atau metode kuanti dengan cara statistika kah. Kemudian ada pengumpulan data. Nah, setelah yang dari awal sampai yang nomor 4 tadi kita lakukan, maka kita mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data ini bisa dengan cara wawancara, bisa dengan cara wawancara dengan menggunakan wawancara face to face antara pewawancara dengan narasumber, atau menyebarkan angket. Nah, menyebarkan angket ini dilakukan pada sasaran penelitiannya. Setelah data yang kita kumpulkan, maka data tersebut kita analisis. Kita analisis bagaimana hasilnya. Setelah itu ada namanya penarikan kesimpulan. Setelah data tadi sudah kita analisis, kita tarik kesimpulan. Kesimpulan apa sih penyebab dari banjir tersebut?
Misalnya seperti dari pengumpulan data tadi ya, misalnya data yang kita apain adalah wawancara. Nah, kita wawancara apa sih penyebab menurut si A. Si A berkata penyebab dari ini adalah karena adanya karena adanya karena kurang karena tidak adanya drainase ataupun karena banyaknya sampah. Nah, yang kedua karena faktor hujan yang terlalu tinggi. Kemudian data yang kita kumpul tadi kita analisis berdasarkan menurut berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber bahwa penyebab dari banjir pada daerah ini karena banyaknya masyarakat membuang sampah di sungai atau karena dan banyaknya dan masih kurangnya drainase yang ada pada permukiman penduduk tersebut sehingga menyebabkan daerah tersebut banjir. Nah, itu seperti itu analisis kita deskripsikan apa hasil dari wawancara tadi. Nah, kemudian ada penarikan kesimpulan. Kita tarik kesimpulan dari hasil analisis tadi bahwa penyebabnya adalah karena kurangnya kepedulian masyarakat, atau kemudian yang kedua tidak adanya drainase pada permukiman penduduk. Nah, seperti itu penarikan kesimpulan. Kemudian penyusunan laporan penelitian. Nah, setelah kita sudah menarik kesimpulan dari hasil penelitian kita tadi, kemudian kita membuat laporan penelitian. Nah, membuat laporan penelitian ini bisa seperti skripsi ataupun berupa laporan seperti makalah. Oke, kita lihat kerangka dari laporan penelitian. Ada apa saja ya? Yang pertama ada judul. Judulnya misalnya tadi kan ada banjir. Judulnya penyebab banjir di daerah permukiman penduduk Kota Perawang. Itu judulnya. Kemudian latar belakang kita cari berupa cerita. Kemudian kita rumuskan masalah hasil dari latar belakang tadi, bahwa rumusan masalahnya ada 3 misalnya. Yang pertama, dalam rumusan masalah ini kita menggunakan 5W tambah 1H berupa pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi banjir di daerah tersebut. Kemudian, apa penyebab banjir tersebut. Kemudian yang ketiga misalnya rumusan masalahnya adalah kenapa terjadi banjir pada daerah tersebut. Nah, kemudian ada definisi operasional. Definisi operasional berupa teori-teori tadi. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang kita buat tadi. Misalnya tadi ada rumusan masalah yang mengatakan bagaimana mengatasi banjir. Berarti kita dalam tujuan penelitian ini kita tulis untuk mengetahui cara mengatasi banjir. Tadi ada kenapa. Nah, kenapa terjadi banjir di daerah tersebut. Jadi di tujuan penelitian ini kita rubah aja menjadi untuk mengetahui penyebab terjadinya banjir. Kemudian ada manfaat penelitian. Nah, di dalam sebuah laporan harus ada namanya manfaat penelitian. Ini gunanya adalah untuk apa sih manfaat dari si peneliti untuk masyarakat membuat penelitian ini. Apa gunanya untuk masyarakat, apa gunanya untuk orang lain, apa gunanya untuk pembaca. Jadi manfaat ini sangat penting di dalam sebuah laporan penelitian. Tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini harus ada pada sebuah penelitian. Tinjauan pustaka ini berupa teori-teori
dan sumber-sumber buku yang kita dapatkan sebagai acuan dari penelitian kita. Kemudian ada hipotesis, dugaan sementara tadi. Kemudian ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini adalah cara kita melakukan penelitian menggunakan data kualitatif kah atau menggunakan data kuantitatif kah, melakukan wawancara kah atau menyebarkan angket. Nah, di sini ada metode penelitian ya. Ada bisa dilakukan dengan cara wawancara, ada pemetaan, ada studi lapangan, ada penggunaan sarana ilmiah ataupun dengan cara kuantitatif. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah karangan hasil dari apa ya? Daftar pustaka ini sumber-sumber atau dasar-dasar yang kita ambil dari buku orang lain, kemudian kita tulis sebagai acuan sumber dari penelitian kita, agar penelitian kita tidak dibilang copy paste atau meniru orang lain. Nah, yang terakhir materi kita ini adalah terkait dengan publikasi hasil penelitian geografi. Nah, setelah kita melakukan penelitian, setelah penelitian tersebut atau laporan tersebut sudah jadi, maka kita harus mempublikasikannya. Nah, misalnya kita membuat publikasi jurnal ilmiah, yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian sehingga berdampak pada perbaikan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat. Kemudian ada yang kedua, yaitu publikasi bisa juga dilakukan dalam bentuk seminar, penerbitan, dan jenis lain yang memungkinkan hasil-hasil penelitian itu dapat disosialisasikan dan didiseminasikan secara terbuka kepada publik, baik dalam skala rasional, regional, maupun lokal. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.